Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan bahas SolidWorks untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas tentang faktor atau pictor ya, pictor yang udah disediain di SolidWorks atau faktor drawing yang udah disediain. Di sini saya gunakan SolidWorks 2021. Kalau nggak salah di 2020 di 2010 juga ada ya, kalau nggak salah. Oke, di sini kita langsung aja. Di sini ada logo rumah. Di sini kita pilih yang assembly ya, yang perakitan komponen yang bagian di sini kita klik. Terus lanjut, tahap selanjutnya ini tinggal kita close saja, soalnya nggak akan merakit ya. Jadi kita akan membahas yang vektor yang drawingnya yang sudah tersedia. Oke, jadi di sini kita udah masuk ke menu di perakitannya. Tinggal kita di sini ada sebelah kanan ibaratnya ada rumah ya, gambar rumah atau SolidWorks. Tinggal di sini kita pilih ke bagian desain. Nah, posisi kan di sini ada tiga pilihan ya, ada desain, land, dan toolbox dan SolidWorks. Nah, di sini ada fungsinya semua faktor-faktor drawing yang ada perlukan, seperti kayak elektronik, listrikan, mesin, sebagai seperti itu ya. Coba kita satu dulu bagian desain label. Kita klik di sini, ada panah ke bawah. Di sini banyak ya faktor drawing yang kalian cari. Kalau paham bentuk drawing yang akan dibutuhkan. Di sini ada jenis-jenis banyak, nama-namanya. Coba kita satu-satu. Di sini ada apa nih? Kayak palep ini ya, bentuk palep ini ya. Banyak ya guys ya di sini. Ini palep kayaknya, es palep di sini ya. Ini kayak buat ibaratnya buat industri ya. Ini elektronik ada, nah, seperti ini ya, banyak. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kalian ibaratnya klik aja di sini, terus drag ke layarnya seperti ini ya. Tinggal berapa inci di sininya, bentuk gambarnya. Biasa atau 4 inci tinggal kita oke. Nah, di sini incinya tinggal kita oke aja. Hasilnya seperti ini ya, klik kanan, kita rotor view. Yang udah disediain ini ya. Oh. Apakah bisa diedit? Tentu bisa diedit ya. Nanti saya jelasin berikut ngeditannya. Terus kita lanjut lagi. Di sini kita akan kita delete aja. Oke. Semuanya dong. Display semuanya ya. Oke, kita langsung ke bagian yang akan di mana nih? Buat teknik mesin yang toolbox-nya seperti ini. Nah, kalau udah diklik, tinggal di sini diklik ya, it now ya. Tinggal tunggu. Nah, di sini ada ada semua negara ada ya, kecuali Indonesia kali ya. Jadi kita pilih yang bagian mana nih? Di sini asymmetric yang bagian di sini ya. Nah, di sini faktornya ada sedia cuma segini doang, bearing, baut, mur, dan roda gigi, ring ya, sebagai seperti itu. Nah, caranya gimana? Tinggal kita coba dulu satu dulu roda gigi dulu ya, roda gigi dulu, transmisi, gear. Kita pilih roda giginya yang super gear yang biasa atau roda gigi lurus disebutnya ya. Kita di sini kalau udah di sini tinggal kita drag ke dalam layar ini. Nah, posisinya udah ada ya, udah ngebentuk gambar drawingnya. Jadi di sini di sebelah kanan ada modul-modulnya yang kita akan ubah gambar drawingnya atau gambar roda giginya. Nah, di sini biasanya kalian itu kalau buat roda gigi itu dia ada rumusnya ya, atau ibaratnya modulnya ya. Nah, di sini ada masukan kalau kalian udah ketemu ibaratnya modulnya berapa. Contohnya seperti nomor 2 modulnya ya, seperti itu. Terus ini nomor S itu adalah roda giginya ya, roda giginya. Jadi jumlah giginya. Dan bagian di sini ini adalah ibaratnya jarak roda gigi ininya ini bukan dari jarak ininya ya, tinggal coba kita lihat dari 20 ke 14,5. Dia lebih lebar ya, lebih lebar. Kita pilih aja yang 20. Nah, seperti ini ya. Lebih lebar ininya body gearnya lah. Lanjut ke tahap selanjutnya. Ini kalau nggak salah panjangnya ya, panjang roda giginya. Coba kita kasih di sini sekitar 30 mm. Seperti ini ya, 30. Terus lanjut. Di sini nauin aja. Di sini atau diameter nominal sub diameter dalamnya ya guys ya. Coba lihat dulu.
kok di oke ya, saya lupa lagi jadi ngejelasinnya. Kita edit dulu, coba di sini edit dulu, edit terusnya. Kok di oke ya, belum oke. Nah itu diameter ya, sampai diameter. Di sini adalah sub diameter. Diameternya itu dia diameter dalam ini ya. Diameter dalam ini. Kita kasih diameter berapa? Kita kasih di sini diameter 20. Oke. Dia ngebesaran ya, atau kita kebesaran kita kasih di sini diameter 15. Mana 15? 15 seperti ini. Terus lanjut ke bagian ke bawahnya. Di sini key-nya itu yang diameter ini ya, ada key-nya. Di sini ya, pilih satu. Kalau enggak tinggal no-win, di sini hilang ya key-nya, atau ibaratnya pin ya sebutnya ya kalau bahasa mekaniknya itu. Nah, seperti ini. Terus yang 20 ini saya lupa ini bagian ini ya. Biar kalian apa maksudnya saya sedikit jelasin aja biar kalian ulik aja supaya siapa tahu belum ada yang tahu gitu bagian seperti ini, biar lebih cepat lah gambarnya atau lebih yang udah ada disediakan manfaatin. Oke, tinggal kita oke aja. Kalau udah, apakah bisa diedit gambar ini? Bisa, tentu bisa aja ya. Nah, cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya, nah kalau cara ngeditnya itu dia bukan di bagian layar ibaratnya perakitan atau SB-nya. Tinggal kita pilih lagi play ke bagian new. Kita pilih lagi ke bagian pen atau ngedesain ya. Kita oke. Nah, kita bikin di sini. Nah, caranya gimana? Biar munculin drawing tadi sama yang kayak tadi ya. Kita klik ke desain. Trik super gear-nya, drag. Yes. Nah, otomatis di sini udah yes lagi. Otomatis di sini udah sesuai yang di gambar yang kayak tadi, yang bagian apa? Yang bagian di sini ya. Ini soalnya ada satu ya, ada dua nih. Sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kita close dulu, kita bagian yang editnya di desain ininya. Nah, di sini. Nah, kalau tinggal ngedit aja sesuai yang Anda inginkan. Contohnya kita klik di sini, nomor top, mana? Nomor top. Terus kita kasih SketchUp, lingkaran lagi, tambahin lingkaran. Mana lingkaran? Nah, lingkaran seperti ini kita kasih dan seperti ini kita tambah lagi. Terus oke, tinggal kita faktor, kita ke extrude, kita lobongin yang bagian di sininya. Coba kita lihat berapa lubangnya, kita kasih 5 mm. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian pengen diedit contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke bagian tab selanjutnya. Kita close aja ini, down selesai. Nah, ini udah ada gearnya ya, udah ada gearnya. Tinggal kita lanjut ke bagian yang satunya lagi. Ini semua gear ada ya, tipe gear sama gear apa ibaratnya gear miring ya, gear miring. Kalau ada gigi miring, tinggal kita lanjut ke metrik lagi. Di sini kita ada bearing ya, bearing. Kita klik bearing di sini, bearing. Kalau bearing yang bagian di sini aja, kita bagian yang ini jenis-jenis bearingnya yang kayak gimana kita drag ya. Kalau udah kayak gini kita drag ke sini, gede ya. Oke. Di sini ketutup bearingnya ya, jadi jenis-jenis bearingnya kita close aja, jangan yang ini jenisnya, yang bearing ini. Nah, yang ini nih, biar kelihatan dalaman apa bola-bolanya lah ya. Yang bagian di sini tipenya kita drag ke sini, tinggal tunggu. Sedikit lemot ya guys ya, mau dia malumin. Nah, sini tinggal serinya. Di sini seri itu adalah biasa kan kalau ada bearing itu kalau ada tipe-tipe bearing ya, tinggal kita cari di sini tipe bearingnya seperti ini ya. Tipe bearingnya kayak gimana? Terus tinggal nomor ininya apa ibaratnya. Kalau ini nggak bisa diubah soalnya dia sesuai tipe bearingnya, atau ini kan ibaratnya bola dalamannya ya, bola dalamannya seperti itu ya. Tinggal kita oke aja. Kita close satu aja ya. Nah, di sini kan posisinya biasa kalau ngerakit seperti ini ya. Masukin kalau udah selesai ibaratnya gambarnya udah selesai nih, tinggal save aja yang kayak tadi ya, di save-nya di tempat perakitan atau ngedesain apa di layar desainnya, bukan di sini. Di sini buat perakitan apa mesinnya aja. Terus di sini ada faktor apa lagi? Di sini ada faktor baud atau mur ya. Ini baud di sini. Di sini kita gunakan helix hand atau helix seperti ini. Yang mana aja yang bagian ini nih. Kita drag lagi sama seperti ini. Di sini kita lihat M-nya M berapa? Biasa ya, kita M mana nih?
jumlah M-nya. M61 lah biar lebih besar dikit. M1 per 1, M00 tuh M4. M4 di sini bautnya kayak gimana ya bentuknya? Yang mana di bautnya ya? Coba kita ulang lagi. Nah, coba yang ini nih. Oke, tinggal di sini ada M. Ah, yang ini baru nih. Bornya ini adalah M6, M8 sesuaiin aja ya, tapi sini ada terbatas. Biasanya kalau terbatas itu gambarnya masukin dulu ke sini mesinnya ya, kan belum ada bautnya, baru tinggal ngambil, tinggal nanti masukin ke sesuai yang kita diameter bautnya. Nanti otomatis dia akan ngecil atau ngebesar ya. Paham kan maksud saya? Seperti itu ya. Saya belum ngejelasin tentang perakitan di SolidWorks ya guys ya, jadi sedikit. Nantilah kayak kalau ada waktu bikin. Di sini jumlah apanya coba kita 25, panjangnya ya, panjangnya 25, 10 ngecilin, dan 50 gimana panjang seperti ini apa deratnya kali ya. Ini derat ini ya, deratnya nggak usah panjang-panjang, 30 aja seperti ini. Dan spekasi itu biasanya mulus ya. Ini deratnya, ini derat simetriknya itu dia lebih ibaratnya lebih halus ya, lebih halus gearnya, apa lebih kasar saya lupa ya, antara dua ini sampai antara ini ya. Kadang-kadang ada yang halus, ada yang kasar itunya deratnya, atau kan deratnya atau ulirnya lah, ulirnya seperti itu ya. Oke, tinggal kita oke aja seperti itu ya saya penjelasannya. Di sini cuma faktor seperti yang udah disediakan, ibaratnya cuma sebagian, nggak terlalu banyak tapi manfaat juga ya buat ke mekanik perakitan. Biasanya lebih pusing itu bikin murnya, baut atau murnya ya. Ini udah disediain, tinggal mesinnya rakit di bagian layar sini. Kalau udah mesinnya dirakit, tinggal kan bautnya. Nah, bautnya tinggal ngambil di sini aja bautnya ya. Kalau udah ngambil tinggal masukin aja, biasanya dia akan otomatis ukuran kecilnya sesuai diameter dalamannya ya, seperti itu ya. Ya udah didrag langsung masukin ke bagian yang akan dikunci bautnya, atau sebagian kayak gearnya dan bearingnya. Di sini cuma ada faktor saya sering gunakan seperti ini kalau ada perakitan mesin. Oke, itu dia ya, semoga manfaat faktor drawing yang udah disediakan di SolidWorks. Semoga manfaat videonya. Kalau ada kesalahan dari kata bahasa mohon maaf. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.